Pagi anak-anak kami kelas 9. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Pada pertemuan ini kita masuk ke review materi lewat soal UTS bagian yang kedua. Sebelum kita memulai membahas soal ini, ada baiknya kamu siapkan dulu catatan atau latihan yang sudah kamu bereskan kemarin, ya. Kita mulai. Coba perhatikan soal ini. Di sini tersedia kutipan teks, ya. Penggalan paragraf di atas merupakan titik-titik dalam pidato persuasif. Sama-sama kita sudah mempelajari kemarin apa itu pidato persuasif. Pidato yang isinya membujuk, mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang diinginkan oleh orator, ya. Nah, kalau kamu perhatikan kutipan teks di atas, termasuk bagian apakah itu? Apakah A. pesan, B. gagasan, C. pandangan, dan D. arahan? Apakah yang dimaksud dengan pesan, gagasan, pandangan, arahan? Kita semua kemarin sudah membahas ini, bahwa gagasan, pikiran, arahan, pandangan, saran, pesan itu adalah bagian dari isi, struktur isi dalam teks pidato. Apa ini rupanya gagasan? Gagasan ini hasil pemikiran logis atau ide, sedangkan pikiran ini pernyataan yang ada di dalam ingatan kita. Kemudian pandangan itu sama dengan pendapat, sedangkan arahan itu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Saran itu solusi untuk menyelesaikan masalah, sedangkan pesan adalah keinginan orator yang ingin dilakukan oleh pendengar. Kalau kita perhatikan kutipan di atas, sekitar 80% polusi di laut disebabkan oleh kegiatan sehari-hari pada daratan. Saat ini juga laut berstatus krisis akibat dari kegiatan darat tersebut. Sampai bla 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 di kalimat terakhir ini. Jika setiap tahun ekosistem di laut rusak sekitar 12% tanpa ada penanggulangan, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, berarti pilihan di atas ini masuk ke pandangan, karena ini adalah pendapat. Kutipan ini termasuk pada pendapat, ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut soal berikutnya. Kalimat berupa arahan pada pidato persuasif adalah, perhatikan contoh-contohnya nih. Manakah dia arahan? Tadi kan sudah dijelaskan itu apa arah, ya. Yang merupakan arahan adalah beberapa cara yang dapat dilakukan agar kondisi fisik pelajar tetap sehat, yakni dengan rutin olahraga 3 kali seminggu, berbanyak makan sayuran, minum air putih yang cukup, dan tidur tidak terlalu larut malam. Ini arahan, ya. Kemudian soal berikutnya, apa itu tujuan pidato persuasif? Apakah A. untuk menghibur, ataukah B. hanya untuk sekedar memberikan informasi, ataukah C. meyakinkan audiensi itu pendengar, ya, agar melakukan sesuatu, atau D. mengungkapkan isi hati orang yang berpidato. Persuasif itu kan tadi membujuk, mempengaruhi, meyakinkan orang yang mendengar agar mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang berpidato atau orator. Maka jawabannya adalah C. Lanjut. Nah, ini juga kutipan teks, ya. Yang ditanya di sini adalah gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide yang mencakup seluruh isi paragraf yang tersedia itu. Gagasan pokok itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya ada yang di awal kalimat, ada yang di akhir kalimat, atau kedua-duanya, di awal dan di akhir, ya.
Tadi itu Ibu sudah sampaikan, gagasan pokok itu merupakan ide yang mencakup seluruh isi dari paragraf di atas. Ingat, kalimat utama dalam setiap paragraf hanya satu. Ya. Jadi manakah di sini yang termasuk gagasan pokok pada kutipan di atas? Apakah A, mulailah sikap disiplin sejak dini, atau B, kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan, C, datanglah ke sekolah tepat waktu, atau D, sebagai pelajar harus pintar membagi waktu. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kalimat pokok itu terletak pada awal kalimat atau di akhir kalimat atau kedua-duanya. Nah, gagasan pokok itu terdapat pada kalimat utama. Maka jawabannya adalah ya, kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan hidup. Kemudian, soal selanjutnya. Hal-hal berikut yang tidak harus ada dalam pidato persuasif. Ingat ya, pidato persuasif. Yang tidak harus ada dalam pidato persuasif. Apakah A, bukti argumentasi, B, deskripsi objek, C, kalimat persuasif, D, argumentasi. Kita perhatikan satu persatu. Bukti argumentasi. Bukti argumentasi itu adalah pendapat, argumen kita. Argumen kita itu dibutuhkan di dalam teks pidato persuasif. Argumen kita itu juga harus didukung bukti. Supaya apa? Supaya pendengar yakin apa yang kita sampaikan. Ya, deskripsi itu artinya gambaran. Objek itu hal yang kita bicarakan. Gambaran dari hal yang kita bicarakan. Itulah dia deskripsi objek. Sedangkan C, kalimat persuasif. Persuasif tadi itu bujukan, mempengaruhi. Tentu saja ini sebagai pidato persuasif harus mempunyai kalimat persuasif. Dan D, argumentasi. Argumentasi ini pendapat kita terhadap materi yang kita bicarakan. Jadi kembali kita ke soal. Hal yang tidak harus ada dalam pidato persuasif itu adalah ya, D, gambaran dari objek yang kita bicarakan itu tidak begitu penting di dalam teks pidato. Yang penting itu adalah bukti argumentasi supaya pendengar yakin apa yang kita sampaikan, kalimat persuasif, dan argumentasi. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan kalimatnya. Susi selaku ketua panitia penyuluhan bersih pantai melakukan pidato sebagai wujud pengarahan dan tindakan. Susi berpidato dengan membawa catatan kecil. Ya. Jadi di dalam catatan kecil itu dia menuliskan pokok-pokok yang ingin dia jabarkan sewaktu berpidato. Nah, pertanyaan dalam soal ini, metode pidato apa yang dilakukan si Susi itu? Apakah A, impromptu? Impromptu itu apa? Coba lihat di dalam catatanmu. Impromptu ini adalah pidato serta-merta. Jadi ini tanpa persiapan. Begitu dia disuruh harus langsung siap. Ya. Kemudian manuskrip. Kalau manuskrip itu metode naskah, berarti sudah disiapkan kian dulu baru dia si orator ini hanya tinggal membacakan apa yang sudah ditulisnya. Sedangkan memoriter ini hafalan. Ya. Dia sudah menyiapkan kian materinya lalu dia hafal semua. Itulah yang dia hafal itu dia ucapkan sewaktu berpidato. Ataukah D, ekstemporan. Ekstemporan ini dia hanya menyiapkan catatan-catatan pokok saja. Ya, berarti metode yang digunakan si Susi ini adalah metode ekstemporan. Ya. Kemudian kita lanjut. Hal yang tidak perlu diperhatikan saat berpidato. Simak soalnya ya. Hal yang tidak perlu: berpakaian sopan dan bersikap tenang, menguasai materi, memprovokasi dan memaksa pendengar, D, menggunakan ekspresi atau gerak tubuh atau mimik wajah yang tepat. Kalau kita perhatikan antara pilihan A sampai D, pilihan A, B, dan D ini sangat perlu saat berpidato.
Maka yang tidak perlu di sini adalah memprovokasi dan memaksa. Kita tidak boleh memaksa, ya. Kita tidak boleh memaksa. Lanjut kita ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan kata benda belajar. Yang bukan, ya. Mengajarkan, pelajaran, pelajar, ajaran. Ya, coba lihat keterangannya ini. Kata benda itu berimbuhan ke, p, kean, pean, akhiran an dan akhirannya. Ya. Berarti kata benda dari kata belajar ini termasuklah itu pelajaran, belajar, ajaran. Jadi yang bukan kata benda ini adalah mengajarkan. Mengajarkan ini adalah contoh verba, kata kerja, ya. Kembali kita ke soal itu tadi, yang ditanya adalah kata benda dari belajar. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut. Manakah contoh kalimat aktif transitif di bawah ini? Harus kita ingat dulu apa itu kalimat aktif transitif, ya. Kalimat aktif itu ada dua, aktif transitif dan aktif intransitif. Transitif itu adalah kalimat yang predikatnya memerlukan objek, sedangkan intransitif kalimat aktif yang predikatnya tidak memerlukan objek. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perhatikan ini. Jika kita ingin sukses, sikap kedisiplinan harus dimulai. Jika kita ingin sukses, sikap kedisiplinan ini bagian dari subjek, harus dimulai. Predikat dimulai ini kan pasif, berarti bukan. B, kita tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Kita subjek tidak boleh mengerjakan predikat PR objek di sekolah, keterangan tempat. C, kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan hidup. Kedisiplinan subjek merupakan predikat kunci kesuksesan hidup itu melangkah. D, pidato bertujuan untuk meyakinkan audiensi. Pidato itu subjek bertujuan predikat untuk meyakinkan audiensi, ini keterangan. Kenapa ini keterangan? Karena ada kata depan untuk di sini, ya. Kembali kita tadi ke kalimat aktif transitif, di mana kalimat aktif transitif itu kalimat yang predikatnya memerlukan objek atau mempunyai objek, maka pilihannya jatuh pada B. Oke, lanjut. Maka contoh kata benda konkret di bawah ini, ya. Ingat, kata benda itu yang sudah kita pelajari itu ada dua. Ada kata benda konkret, ada kata benda abstrak. Konkret itu yang nampak oleh mata, sedangkan abstrak itu tidak nampak oleh mata tetapi ada. Contohnya ide, kebahagiaan, kesenangan, ya. Jadi manakah di sini contoh kata benda konkret? Apakah APR, kesuksesan, kedisiplinan, dan kebahagiaan? Maka kata benda konkret pada pilihan ini adalah A. Inilah dia yang konkret, ya. Nih, sampai di sini demikian review UTS atau kita bagian yang kedua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Silakan kamu cek ke kertas yang sudah dibagikan ke kamu. Kenapa kamu bisa salah? Dan jawabannya juga di situ sudah Ibu tandai, ya. Oke. Nanti kita bertemu pada pertemuan berikutnya, itu kita akan membahas review pada ulangan harianmu yang kedua, ya. Jadi inilah bahanmu sebelum kita masuk ke ujian akhir semester ganjil. Sampai jumpa. Terima kasih.